Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama saya Dina Mulena dari kelas 11 B3. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sudah berdiri mulai dari tahun 1132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Yang pada masa-masa yang panjang tersebut, pada sisi yang satu, dinasti Abbasiyah sudah mencapai peradaban yang gemilang, dan di sisi lainnya juga membentuk faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa ini terjadi ketika dinasti Abbasiyah yang terbentuk pada persekutuan antara Bani Abbas dengan orang-orang Persia. Yang dimana orang-orang Persia dengan Bani Abbas memiliki satu persamaan nasib pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Persekutuan ini tetap dijalin meskipun dinasti Abbasiyah sudah berkembang pesat. Ada dua faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah tetap menjalin persekutuan ini. Yang pertama yaitu karena bangsa orang-orang Arab sangat sulit untuk melupakan dinasti Umayyah. Dan orang-orang Arab kelas 1 atau kelas bawah berhak atau memiliki hak untuk menduduki kursi kekhalifan. Yang kedua yaitu orang-orang Arab pada masa dinasti Abbasiyah yang dimana muncul perpecahan, yang dimana mereka dipengaruhi oleh fanatisme kesukuan dan asabiyah atau fanatisme kebangsaan. Yang kedua yaitu fanatisme kesukuan. Bangsa Arab sangat mengistimewakan keturunan dan adat nasab mereka dan menganggap remeh atau menganggap rendah orang ajam atau non-Arab. Dan orang-orang Persia sangat tak bersependapat dengan kewenangan orang-orang Arab tersebut. Maka mereka berkeinginan untuk membangun dinasti mereka sendiri dengan pemerintahan dan pegawai dari orang-orang Persia. Akibat fanatisme kesukuan itu terbentuk juga fanatisme kebangsaan yang dimana sangat berkembang pesat, dan para penguasa membiarkan fanatisme kesukuan tersebut. Salah satu yaitu contohnya persekutuan antara Muslim dengan non-Muslim, Arab dengan non-Arab, bahkan Islam sesama umat Muslim. Yang ketiga yaitu fanatisme kebangsaan. Yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Konflik ini selain fanatisme kesukuan juga muncul gerakan pembangkangan yang berkedok keagamaan seperti Qaramita dan Asasin, yang dimana juga bangsa-bangsa Arab juga terbagi atas beberapa kelompok yaitu Syiah, Khawarij, Sunni, dan Mu'tazilah. Selain itu juga muncul gerakan baru yaitu Zindik, yang dimana mereka bertugas untuk merobohkan keimanan dari para penguasa. Khalifah Al-Mansur juga sudah berusaha untuk memberantas gerakan tersebut, dan Khalifah Al-Mahdi juga sudah membentuk jawadan yang mengurus masalah tentang gerakan ini. Selanjutnya yang keempat yaitu disintegrasi Abbasiyah, yang dimana terjadinya perselisihan di antara sesama mereka. Dinasti Abbasiyah merupakan sejumlah dinasti provinsi yang independen, yang dimana mereka merubah tatanan pemerintahan dan juga masyarakat. Munculnya elit militer merupakan salah satu bukti dari melemahnya penguasa dan juga pertukaran antara elit lama ke elit baru. Menurut Ibnu Khaldun, keruntuhan dinasti Abbasiyah sudah mulai muncul sekitar abad ke-9, yang bersamaan dengan datangnya para pemimpin-pemimpin dari provinsi-provinsi yang independen. Dengan melemahnya bidang militer, para penguasa
para penguasa melatih orang-orang yang profesional. Salah satunya itu tentara dari Turki dengan sistem perbudakan yang baru. Dengan adanya tentara Turki ini merupakan ancaman yang besar bagi para penguasa dinasti Abbasiyah. Pada abad pertama saja sudah timbul gerakan Syu'u Arabiyah, yang dimana gerakan ini merupakan gerakan anti-Arab. Munculnya disintegrasi Abbasiyah ini, muncul juga dinasti-dinasti kecil yang dimana mereka memisahkan diri dari masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Salah satu contohnya itu dinasti Turun, yang dimana didirikan oleh seorang bekas budak Turki yang bernama Ahmad bin Turun. Ia berhasil memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah dan membentuk pasukan yang besar. Tak hanya dinasti Turun, ada banyak lagi dinasti-dinasti. Dengan banyaknya dinasti-dinasti yang baru, itu merupakan tak hanya dilatar belakangi dengan adanya persaingan antar bangsa, tetapi juga perbedaan paham, yaitu Sunni dan Syiah. Selanjutnya yang kelima yaitu kemerosotan bidang perekonomian dinasti Abbasiyah. Kemerosotan bidang politik berdampak buruk pada kemerosotan bidang ekonomi dinasti Abbasiyah. Itu merupakan salah satu faktor merosotnya bidang perekonomian dinasti Abbasiyah. Faktor lainnya yaitu terjadinya bencana alam banjir di Mesopotamia dan juga munculnya wabah penyakit yang memakan ribuan korban. Dalam catatan sejarah, dalam kurun waktu 4 abad sudah muncul 40 wabah penyakit. Baiklah, mungkin cukup sekian tentang mengenai keruntuhan dinasti Abbasiyah pada faktor internal. Selanjutnya kita akan masuk kepada faktor eksternal. Yang pertama yaitu adanya perang salib. Perang salib ini terjadi pada 491 Hijriah atau 196 Masehi, yang dimana dinasti Abbasiyah harus melawan penjajah tanah kekuasaan mereka, dan juga menghancurkan peradaban yang telah mereka bentuk. Dan serangan militer ini juga disebut sebagai Crusades atau perang salib, yang dimana penyebab terjadinya perang salib ini yaitu perbedaan agama, politik, perekonomian atau perdagangan, dan juga psikologis. Pada perang salib ini terjadi atas 3 periode. Periode pertama yaitu yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond, dan mereka bertiga berhasil mengambil kekuasaan yang besar. Sedangkan pada periode kedua yaitu berhasil menghasilkan perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin, yang dimana orang-orang Kristen yang berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Sedangkan pada periode ketiga yaitu yang dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II, yang dimana juga tentara umat muslim berhasil mempertahankan wilayah mereka. Selanjutnya yaitu serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan orang-orang dari Asia Tengah. Sebagai awal permulaan penjajahan, mereka menguasai kawasan Asia Tengah, Persia, dan Khurasan. Singkat cerita, Hulagan berhasil meruntuhkan dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 yang beribu kota di Baghdad. Dengan serangan bangsa Mongol tersebut berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.